kami sembah Dia. Yesus, kami dan seisi rumah kami akan menyembah-Mu seumur hidup kami ya Tuhan. Hanya Yesus yang layak disembah, hanya Yesus yang layak ditinggikan. Selamanya kami mau menyembah-Mu. Tiada nama yang lain ya Tuhan yang layak ditinggikan dan dipuja, hanya nama Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh banjiri hati kami Tuhan dengan kasih-Mu, dengan kasih yang semula ya Tuhan. Oh ini komitmen kami Tuhan, kami mau, kami dan seisi rumah kami menyembah-Mu, hanya menyembah-Mu Tuhan. Engkau yang sudah beranugerah begitu besar buat hidup kami. Keselamatan yang Kau berikan Tuhan. Dan semua yang kami boleh alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar ibadah malam hari ini, kami mau mengingat segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan biar dengan hati yang bersyukur kami datang, kami memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau malam hari ini Tuhan. Dengan segenap keberadaan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan. Kami mau bersuka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab sukacita dari Tuhan itu kekuatan kami. Dan sukacita dari Tuhan itu yang tidak bisa dunia berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah kami Tuhan malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua kita yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, sorakan haleluya. Saudara, kita ada di bulan Desember, di mana setiap bulan Desember kita diingatkan mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Bulan Natal. Natal menjadi berita kesukaan yang besar. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mau bersuka cita. Yuk sama-sama saudara kita mau tepuk tangan buat Allah kita. Hari ini hari yang sudah dijadikan Tuhan. Kita mau bersuka cita di dalam Dia. Katakan sama-sama dengan saya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan
selanjutnya Bapak Ibu kita akan bersama-sama membacakan DNA gereja kita. DNA gereja kita adalah Restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya! Shalom saudara-saudara, mari kita deklarasikan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Haleluya. Kita mau terus menyembah Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara karena kita punya Tuhan yang mau turun ke dunia menjadi sama dengan manusia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Karena Dia begitu mengasihi setiap kita. Biar melalui lagu ini saudara kita diingatkan betapa kasih-Nya begitu luar biasa buat saya dan saudara. Haleluya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu.
namamu Tuhan di tempat yang maha tinggi, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau Allah Immanuel menyertai kami. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk terima tuntunan-Mu malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kita mau katakan, tinggalkan kami Tuhan. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Shalom terkasih dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini Tuhan. Hari yang sangat indah di dalam Tuhan. Kami boleh ada pada hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Engkau Allah yang menuntun, Engkau Allah yang membimbing kami. Engkau Allah yang menjaga kami, Engkau yang memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kesempatan pada hari ini, di mana hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah di tengah-tengah jemaat-Mu yang ada di HOG ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami kuat, sehingga kami diberkati oleh karena kasih karunia. Terima kasih Bapa, inilah doa-doa kami.
Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Suara saya terdengar ya? Dari tadi agak putus-putus sepertinya. Shalom. Tolong ada yang oke kan satu ya? Bagus kok Pak, oke. Oh bagus ya? Ah ya, tolong oke ya. Terima kasih Pak Odi. Jadi shalom sekali lagi buat semua yang hadir pada saat hari ini. Saya sungguh bersyukur boleh ada di tengah-tengah saudara, orang-orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan secara khusus, secara istimewa. Semua karena anugerah Tuhan. Dan shalom dan terima kasih banyak buat Pak Odi dan Ibu yang telah menyempatkan saya untuk boleh ada di tengah-tengah saudara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi semua karena kebaikan Tuhan. Kita ada sama-sama di doa malam ini ya. Ini waktunya berapa jam Pak Udi? Waktu untuk saya? Sekarang 19.30. Sampai jam 8 jam 12. kira-kira Pak. Sampai jam 8 lah kira-kira. Berapa? Sampai jam 8 kira-kira. Oh, saya pikir sampai jam 8 pagi. Boleh Pak. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Waktunya singkat, kita percaya semua di kolong langit ada waktunya. Ada juga waktunya untuk kita menyampaikan firman Tuhan, dan ada saatnya kita tidak bisa mendengarkan lagi firman Tuhan. Yang saya mau sampaikan pada waktu hari ini kebetulan tentang waktu. Ya, saudara terkasih, kita tahu kita baru sudah merayakan Natal dan sedang merayakan Natal. Matius 1 ayat 22 mengatakan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, akan datang seorang yang disebut Immanuel. Juga saya sampaikan kepada juga hal ini disampaikan oleh para gembala dan orang-orang Majus dari timur, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan kepada Yusuf. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang diberkati, yang saya kasihi, dan baru saya kenal, dan sudah banyak juga yang sudah saya kenal. Puji Tuhan, haleluya. Matius 1:23 mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sungguh kita bersyukur pada hari ini, di mana kita sedang merayakan bulan Natal. Kita percaya Allah Immanuel kalau sudah menyertai kita, sesekali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dimanapun kita berada, sampai ke ujung-ujung bumi pun, firman Tuhan mengatakan, Tuhan tetap menyertai kita. Dalam masalah kehidupan apapun, Tuhan ada bersama kita. Sehingga, saudara, kita tidak perlu takut. Amin. Jadi mungkin saya sedikit ngebut, Pak Odi, nggak apa-apa ya. Karena kalau sempat, saya akan sampaikan sedikit tentang kesaksian kehidupan saya. Kalau sempat, kalau nggak sempat, lain waktu. Kalau waktu masih ada, tetap waktu. Hari ini saya sampaikan tentang waktu. Juga nubuatan para nabi ratusan tahunan yang lalu sebelum Tuhan Yesus lahir. Jelas pemberitahuan tentang Immanuel itu akan datang ke dunia dan sering kita dengar. Pertama, kepada Nabi Yesaya, mungkin kita sudah sangat-sangat tahu sekali. Yesaya ayat 7 ayat 14 firman Tuhan mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberitakan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara terkasih dalam Tuhan, Nabi Yesaya sudah menyampaikan ratusan tahun yang lalu. Kalau tidak salah dihitung oleh Pak Odi sampai 700 tahun yang lalu ya. Karena Pak Odi sudah begitu luar biasanya Tuhan pakai dan banyak memberkati rayon-rayon dan lain sebagainya. Dan dari situ kita tahu ada 6 nabi yang menubuatkan tentang Tuhan Yesus, yaitu Yesaya, sekali lagi Yeremia, Mika, Bileam, Daniel, dan Yehezkiel. Salah satu ayat yang saya sukai tentang waktu, tadi saya sampaikan saya akan berbicara dengan waktu yang singkat pada saat sekarang, mungkin waktu yang ngebut, seperti kita mengejar perkara-perkara di atas, berarti tidak pelan. Jadi mohon maaf kalau saya seperti berlari. Saudara terkasih dalam Tuhan. Salah satu ayat yang saya paling sukai dan semua ayat saya sukai, puji Tuhan, karena yang memberi kehidupan saya, yang menuntun kehidupan saya setiap saat. Salah satu ayat yang diberikan yaitu Mazmur 90 ayat 12, kita buka dan kita dengar dan kita renungkan nanti di rumah.
Taurat ini siang dan malam. Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau kita mempunyai hati yang bijaksana. Kehidupan kita pasti bijaksana dari hati terpancar kehidupan kita. Saudara terkasih, orang Majus kembali saya sampaikan, orang Majus yang orang Majus berikan kepada Tuhan kita semua tahu. Pertama, jelas waktunya pada hari ini. Mengapa waktunya kita sudah sangat tahu dengan berbulan-bulan mereka jalan kaki, naik onta. Waktu itu adalah sangat berharga bagi manusia dan tidak akan kembali lagi. Orang Majus berbulan-bulan dan kita tahu Herodes apa yang dia lakukan, dia membunuh anak yang di bawah 2 tahun. Berarti artinya orang Majus bertemu dengan Tuhan Yesus itu tidak di dalam bayi dalam palungan lagi. Mungkin sudah umur 1 tahun atau 1,5 tahun atau juga 6 bulan. Karena tidak tercatat ya. Saudara, sesudah itu barulah hartanya. Orang Majus memberi pertama waktunya. Kedua, mereka kita sudah sangat tahu. Orang Majus memberi hartanya. Mengapa mereka tahu? Mengapa mereka memberi hartanya? Karena mereka tahu yang lahir itu adalah juru selamat. Yang lahir adalah Yesus Kristus. Karena mereka membaca kitab para nabi. Sesungguhnya mereka menyayangkan apa yang ada pada mereka. Sehingga mereka tidak menyayangkan apa yang ada pada mereka. Singkat kita tahu. Jadi pertanyaan bagi kita semua. Sudahkah kita tahu Yesus itu siapa? Oh, semua menjawab tahu, puji Tuhan. Katakan kita sangat tahu, bukan saja sudah tahu. Mari kita cari perkara-perkara di atas. Kalau kita tahu Tuhan Yesus adalah Allah. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus adalah pencipta langit, bumi, dan bumi serta isinya. Tuhan Yesus ada sebelum dunia ini dijadikan. Betapa luar biasanya. Dan sekarang Tuhan Yesus itu menjadi Allah kita. Luar biasa sekali. Dia yang memilih kita. Saudara, kebanyakan orang sedang disibukkan dengan harta di dunia, apalagi di masa pandemi sekarang ini kita tahu. Orang sedang dipusingkan, dibingungkan, sehingga orang mencari uang sebanyak-banyaknya. Dan sebanyak-banyak itu ada yang dapat, ada pun enggak. Tetapi menghabiskan waktu mereka sangat banyak, saudara terkasih. Karena mereka harus bekerja dengan sangat keras dan lain sebagainya. Di masa pandemi kita tahu banyak orang yang menderita dan lain sebagainya. Tetapi banyak juga orang-orang yang diberkati. Kita percaya semua yang datang pada hari ini adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Orang-orang yang sangat-sangat diberkati yang didatang pada hari ini. Saudara, sedangkan harta di bumi masih bisa dicari, Itu juga kalau masih diberi waktu oleh Tuhan. Kembali, orang Majus memberikan emas, kemenyan, dan mur. Dan semua yang ada, artinya disampaikan kepada yang sudah disampaikan kepada gembala pembina kita. Emas, kemenyan, mur diberikan kepada Tuhan Yesus. Saudara terkasih, tadi sudah sampaikan, pertama adalah waktu, sudah Tuhan memberikan hartanya. Dan waktunya, bahkan tenaga dan pikiran. Tapi pada hari ini saya bahas tentang waktu, saudara. Bagaimanakah saudara saya sudahkah kita dengan tulus ikhlas memberi waktu kita, membagi waktu dan apa yang ada pada kita untuk Tuhan? Saya percaya yang hadir pada malam hari ini sudah memberi segala-galanya, kehidupan, yaitu kita tahu Roma 12 ayat 1. Semua kita beribadah dengan baik seperti pada malam hari ini. Saudara terkasih, pemazmur berkata, ini salah satu ayat yang saya sampaikan yang sering saya ulang-ulang terus. Mazmur 90 ayat 12, kita minta kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini penting saudara, untuk hati yang bijaksana sekali lagi kita sangat-sangat penting. Sehingga kita bisa mengetahui apa yang baik, apa yang buruk, atau yang bisa kita lakukan, dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Untuk menghargai waktu, jelas kita benar-benar harus cek and recheck dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, bahkan dari detik ke detik. Sudah kita mengeceknya. Adakah waktu itu kita gunakan untuk memuliakan Tuhan? Ataukah untuk yang lain? Tetapi saya sangat percaya yang hadir pada hari ini, kalau saudara ada hadir di tempat hari ini,
berarti saudara telah menggunakan waktu itu sebaik-baik mungkin. Karena firman Tuhan mengatakan yang diulang-ulang oleh gembala pembina kita. Saya sungguh bangga punya gembala pembina, karena kita semua kita bangga punya gembala pembina Pak Niko yang selalu mengulang-ulang. Contoh, ya, tentang Kisah Para Rasul 1 ayat 8, sampai saya cek hampir 5,5 tahun, saudara terkasih, supaya kita benar-benar ngeh dan mengerti. Saudara, tentang bagaimana carilah perkara-perkara di atas, seperti yang disampaikan gembala pembina kita di kitab Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan aja, saudara terkasih. Karena itu kalau ayat 1, Kolose 3 ayat 1 sampai 4, ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kita disuruh cari perkara-perkara di atas, di mana kita percaya ada Kristus. Bukan cari perkara di bumi yang hanya fana sifatnya. Dan ayat kedua, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi sekali lagi, saudara. Dan ayat ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Jadi hidup kita ini sebenarnya sudah mati. Tapi hidup kita ini, kita tersembunyi di dalam Kristus, bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat keempat, waktu Tuhan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, maka kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Untuk itu, saudara terkasih, sudahkah kita berbuat baik? Berbuat baik adalah penting, karena kita sudah diselamatkan, kita telah dibaptis dengan air, dan kita telah dibaptis dengan Roh Kudus. Pastilah Tuhan menuntun kehidupan kita. Suatu kita merenungkan firman Tuhan, pastilah kita harus banyak berbuat baik. Sudahkah kita intim kepada Tuhan? Saya sangat percaya orang yang datang pada malam ini adalah orang intim kepada Tuhan. Sudahkah kita persiapkan diri kita, mempunyai minyak yang cukup? Kalau kita percaya, kalau mempelai laki-laki itu datang, tiba, kita percaya, kita adalah gadis-gadis yang bijaksana, yang akan menyongsongnya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haruskah kita berbuat baik? Harus, saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali, karena kita setelah diberi keselamatan kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 5 mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Bukan kita harus sok baik dan lain sebagainya. Kita berbuat baik, tidak perlu diketahui orang. Tetapi hendaklah kita terus berbuat baik. Pertama dalam hati dan dalam hati kita. Kalau dalam hati kita berbuat baik, hati kita pikiran masukkan hal yang baik, maka yang keluar adalah yang baik. Maka selagi ada waktu, saudara terkasih, pergunakanlah sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Pergunakanlah waktu ini sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, saya bersyukur pada hari ini boleh bertemu dengan pelayan-pelayan Tuhan yang takut akan Tuhan. Sesudah itu sebagai jemaat Tuhan, kita benar-benar harus mempergunakan waktu yang singkat ini, di mana Tuhan tempatkan saudara, menempatkan saudara yang ada, baik itu di marketplace ataupun di tempat-tempat lain. Karena kita percaya, apapun yang kita lakukan, kita mendapatkan upah yang sama, asal kita melakukannya dengan benar. Karena di mata Tuhan, dimanapun kita ditempatkan, itu adalah sangat baik. Itu juga kalau kita masih diberi waktu oleh Tuhan, saudara. Jadi carilah harta di bumi, silakan dengan wajar. Sedangkan harta di bumi masih bisa dicari, saudara. Tapi kalau waktunya habis, apa yang bisa kita lakukan? Tapi kalau waktunya habis, apa yang bisa kita lakukan lagi? Tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Bila hari telah malam, tidak ada orang yang bekerja lagi. Untuk itu, saudara, pada tanggal 15 Desember, tadi saya sudah sampaikan ke Pak Audi, sebenarnya bukan saya mau menyampaikan tentang ini, tetapi pada tadi malam, sewaktu sudah menyelesaikan pemakaman keponakan saya, keponakan dari istri saya, Tuhan ingatkan, sampaikan tentang waktu kepada orang-orang yang ada datang pada malam hari ini. Nah, saudara, tanggal 15 Desember yang lalu, 15 Desember baru berapa hari ya? Sekarang 18 baru 3 hari.
Keponakan dari istri saya dipanggil Tuhan dalam usia yang sangat muda, baru 34 tahun. Mengapa begitu? Karena sudah waktunya, saudara. Karena sudah waktunya. Pemazmur berkata tentang waktu kita di bumi. Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Ini juga ayat yang saya suka dan senang. Adapun manusia, kita semua adalah manusia, amin. Hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan, keponakan saya, beliau adalah seorang dokter yang sangat muda karena umurnya baru separuh dari umur saya. Baru separuh dari umur saya. Saya masih ada. Umurnya baru separuh dari umur saya. Dia anak yang baik. Anak yang sangat taat. Taat akan Tuhan, taat akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Tetapi waktunya telah habis. Kita tidak tahu. Kita saudara semua, kita tidak tahu kapan giliran kita. Jelas kita semua sedang antri. Katakan sedang antri. Kita tidak tahu, saudara, kapan giliran kita. Yang jelas semua kita sedang antri. Katakan sedang antri. Suaranya nggak ada ya? Iya, saudara. Kalau kita sedang antri, kita ada dalam antrian, kita tidak bisa mundur dan tidak bisa maju. Kita semua sudah ada di dalam antrian itu, tunggu waktunya. Mudah ataupun tua, besar ataupun kecil. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Jadi hari Jumat kemarin tanggal 17 waktu saya menghantar ke pemakaman ke San Diego Hill, saudara. Kebetulan juga saya pada saat sekarang masih ada di Jakarta. Pada hari Jumat waktu saya menghantar ke pemakaman, Tuhan ingatkan kepada saya dan saya ingatkan akan pertemuan malam ini. Tuhan, saya bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya sampaikan pada malam hari? Tuhan sampaikan tentang waktu. Puji Tuhan, sebelum saya lanjutkan sedikit, kita buka video yang sudah saya sampaikan tadi tentang bagaimana sewaktu secara singkat saudara bisa lihat sendiri di mana keponakan saya dimakamkan. Silakan. Be still and know that the Lord is in control. Be still, my soul. Stand and watch as giants fall. I won't be afraid. You are here. You silence all my fear. I won't be afraid. You don't let go. Be still my heart and know I won't be afraid. Puji Tuhan, terima kasih. Saudara terkasih dalam Tuhan, dia adalah keponakan saya. Kembali saya sampaikan, keponakan dari istri saya. Jadi bersyukur pada Tuhan. Pada hari itu, pada hari ini kita pun diingatkan bahwa kehidupan kita ada waktunya. Musa menyatakan tentang doa Musa 70-80. Dan kita tahu juga umur manusia bisa mencapai 120. Dan seperti tadi disampaikan keponakan saya baru umur 34 tahun, saudara terkasih. Dia telah dipanggil oleh Tuhan.
Jadi kehidupan ada waktu lahir, ada waktu hidup jelas. Ada waktu mati, ada waktu ke surga, dan ada waktu kita menghadap tata ke pengadilan Kristus. Jadi pertanyaan saudara, sudahkah kita siapkan diri kita untuk ke surga dengan lenan halus dan dengan tiada cacat dan celah? Itulah yang satu kita kerinduan kita bersama-sama. Kita sebagai pengikut Kristus, orang-orang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi saudara, jangan sekali kita menggagalkan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan penuh harapan di dalam Tuhan. Dari itu saudara terkasih, kita yang sudah dirancang oleh Tuhan untuk masuk ke surga, persiapkan diri kita, dan kita percaya kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat singkat, sangat-sangat dekat. Tetapi kita sebagai messenger Pentakosta ketiga, terus bergiatlah dan hitunglah setiap waktu kita, waktu detik ataupun waktu menit kita, ataupun waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Karena waktu itu, sewaktu-waktu, pemilik waktu adalah Tuhan sendiri. Kalau Tuhan sendiri pemilik waktu, Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang mengambil. Sudahkah kita menjadi kembali messenger Pentakosta ketiga untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus menjelang kedatangannya? Orang Majus memberikan emas, kemenyan, dan mur, kembali saya sampaikan. Dan semua ada artinya yang telah disampaikan oleh gembala pembina kita. Dan waktunya, bahkan tenaga dan pikiran. Bagaimanakah saudara dan saya, sudahkah kita dengan tulus ikhlas memberi waktu? Dan apa yang ada pada kita untuk Tuhan? Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan, dengan singkat saya sampaikan, tetapi masih ada waktu ya Pak Audi? Kelihatan 9 menit masih, ya? Pak, masih bisa Pak. Oh iya. Nah, untuk itu saudara, ya saya sampaikan sedikit, mungkin saudara belum begitu jelas, tetapi kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan. Teruslah kita perbaiki waktu kita. Puji Tuhan kalau saudara bisa muncul di dalam doa, berarti saudara bijaksana menggunakan waktu. Kita akan masuk ke tahun paradigma yang baru, dan kita akan meninggalkan tahun integritas. Dan kita percaya, tapi bukan kita tidak berintegritas lagi di tahun paradigma, tetapi kita harus lebih berintegritas di tahun paradigma yang baru. Saudara terkasih, saya saksikan dengan singkat. Sebenarnya kalau saya saksikan kehidupan saya mungkin ya bisa sampai 2 hari, 3 malam belum selesai. Tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya baru dibaptis pada 13 Oktober tahun 1998. Umur saya waktu itu 43 tahun. Jadi saudara bisa hitung umur saya. Untuk itu, sewaktu saya dibaptis, saya istri dan istri saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tetapi saudara, saya harus mempunyai pergumulan yang begitu berat. Dalam arti kata, karena istri saya adalah asli orang Kedar, orang Padang, dalam arti kata. Begitu ketatnya, sehingga pergumulan keluarga begitu kerasnya. Saya tinggal di kota Curup, saudara. Tinggal kota Curup, dari Curup mungkin Pak Audi sudah pernah pergi. Kota Curup itu jaraknya dari Bengkulu 85 kilo. Dan sudah saya dibaptis. Dan tetapi saudara, apa yang terjadi? Petinggi-petinggi, maksudnya agamawi, orang-orang Kedar, itu mengejar saya dan mengatakan bahwa saya telah memberi suatu masukan kepada istri saya, mengkristenisasi orang Islam menjadi Kristen. Sehingga hampir sampai enggak salah 20 hari, secara singkat, hampir 20 hari, sehingga saya terus diancam dan lain sebagainya. Maka saudara, akhir cerita, bukan akhir cerita, ini baru seujung sedikit. Sesudah 21 hari lebih kurang, istri saya ditarik dari kota Curup itu sampai ke Muara Aman. Itu salah satu di Kabupaten Lebong namanya pada saat sekarang. Itu sepanjang 75 kilo. Dan saya tidak tahu
Disitulah kemanakah istri saya ditarik. Mereka ada 8 orang, waktu itu sangat hari pagi ya, pagi hari. Istri saya masih berpakaian tidur, ditarik 8 orang dan dibanting ke dalam suatu mobil, seperti mobil kalau kita sebut itu mobil taksi ya. Jadi saudara suatu ditarik, saya bingung kemanakah mereka membawa lari istri saya. Saya berseru pada Tuhan Yesus, Yesus saya katakan. Tahu-tahu saya menggenggam telepon dan saya telepon ke polisi. Saudara, sesudah saya telepon ke polisi dan saya langsung bawa mobil saya, kebetulan mobil saya ada di sebelah rumah, jadi saya kejar. Nah, ini saya lihat Tuhan bekerja, bahwa saya harus kejar ke arah mana. Tapi saya langsung kejar ke arah Muara Aman. Di situ saya tahu ada beberapa saudara saya. Puji Tuhan, suatu kilometer 50, saudara. Polisi ada beberapa orang bilang mereka menyerah dan tidak ketemu. Saya bilang terus saja, terakhir ketemu saudara. Tapi sebelumnya saya singkat, sebelum mereka mengambil istri saya dengan secara kasar, mereka memecahkan kaca-kaca waktu itu rumah saya, dan melempar dan lain sebagainya dengan batu dan sebagainya. Jadi itu terjadi lebih kurang sudah 13 Oktober, 20 mungkin 30 Oktober artinya. Saudara, dari itu saya lihat mereka sangat keras. Terakhir disampaikan oleh waktu itu masih Pak Petrus sebagai gembala yang ada di Bengkulu, Pak Afu, kalau begitu jangan pulang dulu ke Bengkulu. Jangan pulang ke Curug dulu, langsung ke Bengkulu. Puji Tuhan sampai jam 12 malam, saudara. Waktu Sabtu dari Lebong yang saya bilang tadi sampai ke Bengkulu itu, sampai ke Curug sampai jam 12 malam dan langsung saya harus berangkat ke Bengkulu. Karena adik saya sudah bilang, kalau engkau tidak, engkau pasti mati. Karena saya melihat mereka sudah menyerang seperti orang berperang, saudara. Puluhan orang. Mereka sangat-sangat fanatik sekali. Tetapi saya langsung disampaikan oleh Pak Petrus bahwa saya harus berangkat dan tinggal ke Bengkulu. Maka saya tinggal di Bengkulu, saudara terkasih. Tinggal di Bengkulu di sini banyak sekali cerita saya boleh belajar tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya diizinkan Tuhan untuk tinggal di Bengkulu. Saya diizinkan Tuhan untuk mulai melayani pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Untuk itu saudara, sesudah saya 3 tahun di Bengkulu, saya tahu-tahu dalam usaha dan pekerjaan, waktu itu habis. Nah ini ada sedikit saya singkat, ada mujizat yang luar biasa. Waktu itu saya defisit, saya buka toko di Bengkulu, karena saya ada toko di Curug, dengan modal ala kadarnya, saudara. Jadi sewaktu itu saya buka toko dengan modal yang sangat minim, tetapi saya bisa bertahan sampai 3 tahun. Sewaktu sampai 3 tahun, saya harus kembali lagi ke Curug. Dan tanpa modal, waktu itu defisit 67 juta. Dan saya harus membayar kontrak sebesar 12 juta. Kalau dulu sudah termasuk besar di situ. Waktu itu saudara terkasih, tahun 2001. Jadi sewaktu saya membayar kontrak dan saya membuka usaha, itu tidak ada barang apa-apa sekali. Tetapi saya punya koneksi dan lain sebagainya. Dan bahkan dari gudang yang saya tinggalkan, dan toko itu diambil alih, saya nggak bilang kepada siapa, toko saya diambil alih, dan toko itu termasuk yang saya bilang itu toko yang paling ramai di kota Curug, termasuk toko yang besar. Dan singkat saudara terkasih, saya mulai membuka toko di Curug dan lebih kurang dalam waktu 3 tahun. Hanya cukup pakai, cukup makan, orang bilang, bahasa daerah. Jadi logat bahasa daerah ya. Jadi cukup makan, cukup minum, cukup pakai. Tetapi Tuhan membuat sesuatu hal yang besar. Saya mendengar suara Tuhan. Tuhan bilang, tutup pada hari Minggu. Waktu itu saya mengejar. Saya buka hari Minggu, seolah-olah kalau saya membuka hari Minggu, saya akan mendapatkan sesuatu keuntungan yang besar dalam usaha pekerjaan. Tetapi 3 tahun tidak mendapat apa-apa. Dan tahun ke-3 setengah tahun saya buka, mujizat terjadi, saudara. Mujizat terjadi. Dari saya tidak punya modal defisit, saudara. 67 juta sampai 12 juta. Tetapi Tuhan buat dalam setengah tahun, saya bisa membangun rumah yang seharga 5 miliar. Kalau 5 miliar waktu itu uangnya itu sangat-sangat banyak. Dan sebelumnya, saudara,
Saya mulai tadi saya katakan mulai dari nol. Tetapi Tuhan sudah berkata, suatu engkau pulang ke Curup, engkau pilih Mamon atau engkau pilih aku. Saya harus pilih jelas, saya memilih Tuhan. Suatu saya memilih Tuhan, saya bisa buka toko dengan tanpa uang, saudara. Tetapi oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia yang diberikan kepada Tuhan, seperti gereja HOG ini, kita percaya penuh dengan kasih karunia. Tetapi apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak bisa saya lakukan menjadi bisa saya lakukan, semua karena Tuhan. Jadi saudara terkasih, saya melihat kebaikan Tuhan itu kalau dihitung banyak sekali. Saya belum bercerita tentang bagaimana sewaktu pelayanan malaikat yang dilakukan oleh saya sewaktu saya dibaptis. Nanti kalau ada waktu ke depan, kalau saya ada boleh bertemu dengan saudara-saudara lagi tempat ini, saya akan ceritakan dan saya akan sebenarnya saya enggak susun pun saya tahu tentang kehidupan saya. Kan itu sudah berjalan kalau tahun 2003, 2000 berarti sudah hampir 20 tahun. Tapi saya tidak melupakan. Tetapi sewaktu saya kembali, saya katakan tadi, sewaktu saya ada di Curup selama lebih kurang 10 tahun, saya kembali lagi ke Bengkulu. Singkat cerita kembali ke Bengkulu, saya melayani lagi pekerjaan Tuhan di Bengkulu dan sampai pada hari ini. Tetapi sekali lagi saudara terkasih dalam Tuhan, dalam pelayanan saya sungguh bersyukur. Saya tidak menggerutu dalam pelayanan karena saya tahu pemimpin saya itu adalah yang menjaga jiwa saya. Jadi selama saya pelayanan saya enjoy, dalam arti kata bukan tidak ada masalah, bukan tidak pernah ditegur, bahkan tidak pernah dimarah. Tapi saya menerima teguran, ajaran dan didikan seperti yang firman Tuhan katakan. Sehingga sampai pada hari ini, saudara, saya bisa bertahan semua karena anugerah Tuhan. Saya juga banyak belajar dari Pak Audi, di mana gembala saudara di tempat ini, yang memberi masukan kepada saya. Puji Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Tapi banyak hal yang sering belum saya sampaikan. Tetapi saya pikir Tuhan, mengapa saya menjadi orang Kristen? Jelas kita ingat Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kalau sudah Tuhan memilih kita, saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhanlah yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Amin. Tuhanlah yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Sehingga kita percaya, kita tidak perlu takut dengan hal apapun juga. Tuhan beserta kita. Immanuel itu Allah menyertai kita. Sampai kapan? Sampai kita kembali ke surga. Itu saja saya sampaikan sedikit singkat tentang apa yang saya alami dalam kehidupan saya. Dan saya bersyukur menerima kasih karunia seperti saudara yang ada di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Hamba-Mu sungguh berbahagia boleh bertemu dengan saudara seiman yang ada di tempat ini, yang merendahkan hati mereka paling dalam. Tuhan berjanji, Tuhan akan terus angkat mereka menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Mereka akan terus naik dan bukan turun. Dan apapun yang mereka lakukan, pastilah berhasil. Buat hamba-Mu ya Tuhan, Pak Audi dan Ibu. Dan anak-anaknya Tuhan berkat limpah dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya penggembalaan di tempat ini akan melebar ke kanan dan ke kiri ya Tuhan. Akan ada penuaian jiwa besar-besaran di Pentakosta ketiga ini. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan yang menguatkan kami. Yang mengingatkan kami harus bijaksana menggunakan waktu ini selagi kami masih ada ya Tuhan. Terima kasih. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you Pak Irfan. Oh ya, makasih. Saya biasanya bukan panggil Pak Irfan, saya panggil Pak Afu. Gitu. Tapi nama resminya Pak Irfan Yonatan. Thank you. Saya tahu beliau di Bengkulu punya tantangan luar biasa. Beliau pengusaha, tapi juga melayani Tuhan, cinta Tuhan luar biasa, tapi tantangannya juga luar biasa. Tapi saya percaya sampai hari ini beliau bertahan kuat di hadapan Tuhan. Amin. Bengkulu tuh orang-orangnya ekstrim, saudara. Itu bertetangga dengan Bengkulu, Lubuk Linggau, langsung ke Padang, itu daerah-daerah ekstrim semua. Tapi Pak Afuk bertahan luar biasa di sana dan Tuhan berkati dengan banyak perkara yang dahsyat, pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Yuk kita sebentar doakan Pak Afuk dan keluarga yuk.
Oh Rabasyama Kuria Labasikite Rabasyakana. Bapak, kami melepaskan berkat buat hamba-Mu Tuhan, Pak Irfan Yonatan, dan ibu dan anak-anak, menantu, keluarga besar, biar segala kebaikan Tuhan berlimpah dalam kehidupannya ya Tuhan. Engkau melihat hatinya, Engkau melihat cintanya akan Tuhan, Engkau melihat kesungguhannya ya Tuhan. Apa yang dia berikan di tengah-tengah keterbatasan, tapi Tuhan tetap membuka jalan yang luar biasa. Sehingga Bengkulu sampai ke Curup, sampai ke kota-kota, daerah-daerah, Tuhan buat mujizat demi mujizat ya Tuhan. Hamba percaya. Bengkulu akan dituai, Bengkulu akan mengalami panen raya, Bengkulu akan mengalami revival ya Tuhan Yesus. Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Pak Irfan dan keluarga besar dalam perlindungan, penyertaan, dan kebaikan Tuhan. Sekali lagi kami jemaat-Mu di GBI House of Grace melepaskan berkat buat Pak Irfan dan keluarga dan jemaat Tuhan yang ada di Bengkulu berlimpah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Thank you Pak Irfan buat firman-Nya ya. Tuhan memberkati. Oh ya, makasih sama Pak Odi semuanya. Terima kasih. Oke, silakan lanjutkan ya. Terima kasih Pak Irfan, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Kita sama-sama sekali lagi berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di penghujung tahun ini, bahkan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dengar firman Tuhan, Engkau masih boleh menegur kami, Engkau masih boleh mengevaluasi kami, bahkan Engkau menguatkan kami lewat firman Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami sementara menabur untuk pekerjaan Tuhan, biar apa yang kami tabur boleh jadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di Rayon 3, bahkan untuk Indonesia ya Tuhan, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, biar kami sungguh-sungguh memberi dengan hati kami yang bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu memberi buat kami. Tuhan terlebih dahulu telah memberkati kami dengan segala kelimpahan untuk hidup kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biar persembahan ini boleh berkenan di hati Tuhan dan boleh senangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus kayak berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu bisa scan kiris yang ada. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, ibadah anak Zoom tanggal 19 dan 26 Desember ditiadakan. Ibadah anak akan bergabung dengan ibadah anak YouTube GBI Motherland. Ibadah Natal khusus anak muda, Youth dan JC diadakan besok, hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 jam 4 sore yang akan dilayani oleh Pastor Cynthia Tirta Direja. Kami mengundang semua anak muda untuk ikut bersama dalam ibadah Natal ini. Kami mengajak jemaat dan pengerja untuk berpartisipasi dalam Christmas e-card GBI HOG untuk mengucapkan selamat Natal kepada rekan pelayanan, teman, ataupun keluarga. Caranya cukup isi data Google Form di bit.ly/natalhog, lalu pilih template kartu yang diinginkan. E-card saudara akan dimasukkan ke dalam IG GBI HOG. Pendaftaran e-card paling lambat tanggal 19 Desember 2021. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, setelah ibadah dapat tetap tinggal dalam room ini. Akan ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. GBI HOG akan mengadakan ibadah onsite di tahun 2022. Oleh karena itu, syarat dan ketentuan ibadah onsite adalah sebagai berikut. Sesuai ketentuan pemerintah, maka yang diperbolehkan mengikuti ibadah onsite adalah usia 12 tahun ke atas. Yang berusia 70 tahun ke atas, ibu hamil atau menyusui, dan yang sedang sakit, disarankan untuk mengikuti ibadah online Zoom atau YouTube di channel GBI House of Grace Rayon 3.
Dalam keadaan sehat, tidak flu dan batuk, memiliki suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius. Dimohon menggunakan double masker atau masker ganda atau masker N95, KN95, KN94 dan mengikuti seluruh protokol kesehatan yang telah ditentukan. Telah mendapatkan vaksin 2 kali dan telah mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi. Telah melakukan reservasi atau pendaftaran melalui form. Apabila mengalami kesulitan reservasi, bisa menghubungi Sekretariat GBI HOG di 021 2932 4711. Ibadah doa malam spesial Christmas tanggal 25 Desember 2021 jam 7 malam akan dilayani oleh Pastor Audi Rohadi. Mari Bapak Ibu Saudara kita ajak keluarga dan teman untuk merayakan Natal bersama dan bersukacita bersama. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu, kita mau tutup ibadah doa malam hari ini. Kita mau sama-sama berdoa syafaat. Uralana mata karalana mata sikaralana mata karala balala 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 balala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah doa malam kami hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan yang Bapak Pendeta Irfan Yonatan yang telah Kau utus ke tempat ini Tuhan untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sama-sama bersepakat berdoa Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan berlimpah-limpah Tuhan. Engkau pakai dengan dahsyat ya Tuhan. Diberkati dalam kesehatan, usaha pekerjaan, beserta keluarganya dan pelayanannya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini Tuhan kami mau bersatu hati, kami angkat suara, kami mau berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami. Uralana mata karalana masyarala balala balala balala. Tuhan kami berdoa untuk gembala pembina kami Tuhan. Pak Niko Tuhan beserta keluarga dan keempat wakilnya ya Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan untuk gembala rayon kami Tuhan. Pak Peter Tuhan beserta kedua wakilnya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk para pemimpin rohani yang ada di atas kami Tuhan. Engkau Tuhan memberkati setiap para pemimpin rohani kami Tuhan dengan kesehatan ya Tuhan Yesus. Kau pakai lebih lagi Tuhan dengan dahsyat ya Tuhan. Di era Pentakosta yang ketiga ini ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini juga Tuhan secara khusus Tuhan. Kami mau angkat tangan Tuhan. Kami mau berdoa untuk memberkati gembala kami Tuhan di House of Praise Tuhan, Pak Odi Tuhan Yesus. Uralana mata karalana masyarala barala barala barala. Engkau Tuhan yang memberkati Tuhan, Pak Odi Tuhan beserta Bu Mona ya Tuhan Yesus. Kau berkati dalam kesehatannya ya Tuhan Yesus, umur panjang ya Tuhan. Urala barala hikmat pewahyuan atasnya selalu turun ya Tuhan Yesus untuk mengembalakan kami setiap para domba-dombanya ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan dalam kesehatannya Tuhan. Bersama Ibu Mona beserta keluarga besarnya, anak cucu dan menantunya Tuhan. Biarlah keluarga ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami jemaat ya Tuhan. Bagi banyak keluarga lepas keluarga, bagi rayon 3 Tuhan. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus Tuhan keluarga gembala kami dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan dalam kesehatannya ya Tuhan. Berkati Tuhan keluarga lepas keluarga Tuhan. Yang saat ini Tuhan mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Mengalami kelemahan tubuh kami deklarasikan Tuhan. Saat ini sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam pergumulan yang Tuhan Engkau berikan jalan keluar ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih buat anak-anak kami Tuhan yang sekolah, yang kuliah Tuhan. Kami minta hikmat, kecerdasan, kepintaran yang daripada-Mu ada atas setiap anak-anak kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami mau selesai Tuhan, kami mau berdoa Tuhan seperti Yabes berdoa. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Karena
kita bersorai buat kita katakan haleluya. Saudara, tambahan pengumuman, saudara, rencana Ibaktian Onset nanti akan dimulai tanggal 16 Januari, jadi 2 minggu setelah tahun baru ya saudara, dan tentang Google Form nanti kami akan beritahukan lebih lanjut ya, karena pendaftaran Google Formnya pun juga mungkin hanya 2 hari sebelum hari H untuk tiap kali ibadah ya. Jadi tolong saudara doakan ya supaya terus Indonesia kondusif, tidak ada gejolak baru, kita kembali. Hari ini kita sudah mulai kebaktian lewat gedung utama kita, saudara ya. Jadi yang kangen-kangen lihat kembang-kembang di belakangnya Bu Prita, saudara ya. Sudah lama ya, hampir 2 tahun nggak lihat bunga itu ya. Jadi waktu pertama kali dibuka kordennya, saudara, kita ada khawatir bunganya layu apa enggak gitu ya. Maklum 2 tahun nggak ada yang nyiramin, saudara. Tapi rupanya bunganya masih mekar, saudara. Jadi kita berharap nanti 16 Januari kita bisa kembali sama-sama ibadah ya. Tentu dalam jumlah yang terbatas. Makanya mesti mendaftar lewat Google Form. Ya, tiap kali ibadah, 2 kali ibadah, setiap kali ibadah kita hanya batasi maksimum 100 orang dalam ruangan, saudara ya. Karena kita masih mengikuti protokol. Dan mudah-mudahan makin hari kita kembali masuk pada ibadah yang seperti sebelum terjadi pandemi. Terus doakan. Tuhan pasti punya rencana yang dahsyat di tahun 2022 nanti. Yuk kita terima berkat Tuhan. Kita angkat tangan terima berkat Tuhan. Yuk. Bapa, ini akhirnya pada ibadah kami malam hari ini. Biarlah berkat-Mu menyertai anak-anak-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah daripada Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus, daripada Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Biar seisi rumahmu, keluarga besarmu, pekerjaan usahamu, kesehatanmu, keuanganmu, anak-anakmu diberkati Tuhan berlimpah. Yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin.